Assalamualaikum Pak Yudo, izin meminta waktu Bapak. Apa Bapak ini sedang tidak sibuk sekarang? Waalaikumsalam, Bu Ulum. Nggih, monggo silahkan Bu Ulum. Saya kebetulan tidak sibuk. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Sepertinya Bu Ulum ada hal yang ingin disampaikan. Begini Pak Yudo, saya mempunyai permasalahan terkait pembelajaran bahasa Inggris di kelas 10 KI 6 Bapak. Oh, kelas 10 KI 6. Benar Pak, saya ingin menceritakan pengalaman saya mengajar di kelas 10 KI 6. Nanti kalau saya sudah cerita pastinya bisa lebih plong gitu Pak perasaan saya. Dan yang kedua saya ingin minta solusi dari Bapak atas permasalahan yang saya hadapi Pak. Oke, baik Bu Ulum. Terus permasalahannya seperti apa, Bu Ulum? Gini Pak Yudo, kelas 10 KI 6 yang sekarang ini kok jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya tuh anaknya smart, aktif, mereka tertarik banget belajar bahasa Inggris. Nah, murid saya ini yang sekarang tuh kok pasif sekali Pak Yudo. Tidak punya motivasi untuk belajar. Nah, di kelas itu sekitar 70% murid di kelas 10 KI 6 itu kurang bagus dalam pembelajaran bahasa Inggris. Saya itu sampai mikir begini kan, anak-anak itu belajar bahasa Inggris mulai kelas 7. Lah, ini saya tes berhitung 1 sampai 20 aja kok belum lancar gitu loh Pak Yudo. Terus ketika pertemuan awal kemarin tuh, kan saya minta murid-murid untuk memperkenalkan diri. Misalnya menyebutkan nama, terus alamat, umur, dan juga hobi. Itu aja hanya beberapa anak yang bisa melakukannya. Terus kan yang membuat saya khawatir itu Pak Yudo, sekarang itu kan bahasa Inggris di SMK itu masuk kelompok kejuruan. Jadi murid itu diharapkan memiliki kemampuan untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan dasar untuk mendukung kompetensi program keahlian dan menerapkan penguasaan kemampuan dan keterampilan bahasa Inggris untuk berkomunikasi baik lisan maupun tulis gitu Pak Yudo. Jadi saya kok rasanya worry sekali gitu Pak Yudo. Oke, saya menangkap yang Nah, Bu selama Ulum ini maaf khawatirkan. Yudo. Selama ini kan saya merasa sudah berusaha secara maksimal ya mengajar bahasa Inggris di kelas tersebut dengan harapan kemampuan murid dalam pembelajaran bahasa Inggris itu meningkat. Namun ternyata murid itu masih sangat pasif, lalu susah untuk paham dan kurang antusias dalam pembelajaran. Itu Pak Yudo. Ya, saya menangkap yang Bu Ulum khawatirkan tentang kondisi kelas 10 KI 6 dalam pembelajaran bahasa Inggris. Begitu Bu Ulum. Benar sekali Pak Yudo. Lantas kira-kira faktor apa Bu yang membuat kelas 10 KI 6 ini tidak antusias dalam pembelajaran bahasa Inggris dan yang Bu Ulum sampaikan kurang baik kemampuan belajarnya, Bu Ulum? Nah, ini Pak Yudo. Sepertinya murid itu menganggap bahwa pelajaran bahasa Inggris itu terlalu sulit, Pak Yudo. Jadi mereka tuh bingung, misalnya tuh huruf U kok dibaca A, kadang-kadang dibaca U, kadang-kadang dibaca U, itu membuat anak-anak tuh semakin galau dan putus asa, Pak Yudo. Dan juga ada faktor lain, misalnya loh murid tuh untuk berbicara tuh malu katanya itu, malu. Nanti takut salah dan kurang percaya diri. Dan motivasi untuk belajar itu kurang. Nah, dengan kondisi ini karena motivasi rendah itu akhirnya ketika saya mengajar itu kelas jadi rame, ada yang tidur, ada yang main HP, ada yang ngobrol sendiri. Karena kan tidak tertarik, jadi mereka tuh mencari kesenangan gitu loh Pak Yudo. Oh gitu, nggih. Lantas selama ini media pembelajaran apa yang Bu Ulum gunakan
supaya murid-murid kelas 10 KI 6 ini tertarik dalam pembelajaran bahasa Inggris? Ya, biasanya saya menggunakan buku yang ada di perpustakaan Pak Yudo, lalu kita buka pokok bahasanya, lalu saya terangkan papan tulis, murid mendengarkan, setelah itu mereka mengerjakan tugas. Nah, saya masih bingung loh Pak menggunakan media apa. Belum sudah pernah mencoba metode lain supaya pembelajaran bahasa Inggris lebih menarik? Ya, paling saya menggunakan metode diskusi kelompok, lalu melakukan presentasi, gitu aja Pak Yudo. Oke. Oh ya, murid kelas 10 KI 6 ini kurang greget gitu Bu Ulum ya dalam pembelajaran, motivasi rendah, kemampuannya masih rendah. Kira-kira Bu Ulum punya cara lain agar murid-murid lebih antusias belajar dan mereka tertarik belajar bahasa Inggris? Apa kira-kira yang cocok metode mengajarnya supaya murid ini aktif dan senang belajar bahasa Inggris? Ini Pak Yudo, saya tuh sebenarnya punya ide begini. Kalau misalnya saya ciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, contohnya saya tuh melihat di YouTube atau TikTok itu guru-guru mengajak muridnya tuh melakukan ice breaking. Ya, itu saya juga ingin melakukannya, Pak. Kayaknya kok seru sekali. Dan ada kegiatan bermain game secara sederhana dalam bahasa Inggris. Terus misalnya anak-anak itu kalau misalnya saya ajak menyanyi bahasa Inggris tuh kayaknya keren Pak Yudo ya. Jadi penyanyinya itu tapi harus lagu-lagu yang kekinian, misalnya punyanya Bruno Mars, punyanya Taylor Swift itu kayaknya keren. Karena misalnya saya putarkan lagunya The Beatles tuh nanti anak-anak tidak suka karena tidak mengenali. Kalau kira-kira ide saya itu bagus apa tidak Pak Yudo? Kalau menurut saya bagus Bu, tapi untuk memutarkan bermain permainan juga tadi ajak menyanyi anak-anak, terutama lagu bahasa Inggris yang terupdate ya, supaya ya sesuai dengan dunia mereka saya yakin itu akan menarik buat mereka. Begitu Bu. Lalu misalnya itu Pak ya, saya punya ide lain. Kalau misalnya saya putarkan film animasi sederhana seperti yang ditonton anak-anak SD itu gimana Pak Yudo? Kalau filmnya terlalu berat nanti mereka malah tidak mampu mengikuti. Menurut Pak Yudo bagaimana? Iya, karena tingkat pembelajaran bahasa Inggris mereka ini masih dasar, mungkin penggunaan video animasi berbahasa Inggris yang tidak terlalu sulit ya, itu mudah mereka pahami. Saya yakin itu lebih menarik dalam pembelajaran Bu. Tapi Bu Ulum sudah punya videonya yang penjelasan sebutkan tadi? Punya Pak Yudo, tapi belum pernah saya putarkan untuk murid. Ya, nah itu keren Bu kalau diputarkan. Jadi mungkin ada kesempatan nanti penjenengan coba putarkan, ya diputarkan ke anak-anak, nanti kita lihat reaksi anak-anak. Nah, mungkin Bu Ulum ada teknik atau cara yang lain lagi? Ini Pak Yudo, saya akan memperbolehkan anak-anak saya untuk menggunakan gadget. Nah, selama ini kan gadget tuh kurang dimanfaatkan dengan baik, hanya untuk bermain games seperti anak-anak kan suka gini ya, kayak main Mobile Legend dan sebagainya. Nah, saya ingin memanfaatkan gadget tuh untuk pembelajaran. Kan English tuh butuh terjemahan ya. Jadi gadget tuh fungsinya untuk membantu mereka untuk terjemahan dan juga untuk media anak-anak mencari bahan pelajaran. Misalnya ketika murid itu belajar narrative text, maka saya izinkan murid mencari contoh-contoh narrative text di Google. Saya juga akan membebaskan murid untuk memilih
topik yang disukai murid. Misalnya dalam materi narrative text, murid-murid bebas memilih. Kan di sana ada legend, ada fairy tale, terus kemudian ada fable. Maka murid-murid boleh untuk memilih topik apa saja, yang penting mereka tuh enjoy belajar bahasa Inggris. Dan harapan saya murid semakin aktif di kelas itu Pak Yudo. Itu ide saya Pak Yudo. Oke, luar biasa Bu. Kalau yang pertama tadi penggunaan gadget dalam pembelajaran bahasa Inggris memang ya sudah zamannya bahwa gadget itu harus kita manfaatkan untuk pembelajaran, tidak hanya untuk game, suatu yang mungkin kurang manfaat untuk anak-anak. Padahal itu bisa kita manfaatkan dan dukungan yang luar biasa, karena di gadget itu tersedia banyak selain kamus, juga banyak referensi-referensi yang bisa membantu anak-anak untuk semakin memotivasi mereka dalam belajar. Dan Bu Ulum mempunyai tadi kira-kira dapat mengubah murid yang tadinya kurang motivasi belajar, tidak tertarik belajar bahasa Inggris, terus menjadi lebih senang dan antusias belajar bahasa Inggris. Begitu kan Bu Ulum? Benar sekali Pak Yudo. Saya pikir dengan metode ice breaking seperti yang saya lihat di banyak konten itu bagus Pak. Saya ingin menerapkannya di kelas saya, dan juga menyanyi bahasa Inggris, menonton film animasi, dan juga murid bebas menggunakan gadget untuk keperluan pembelajaran. Itu pasti mereka lebih senang dan aktif ya Pak. Kalau tidak pakai itu kan, selama ini saya pakai buku tuh pasti murid-murid tuh bosan dan kelihatan monoton gitu loh Pak. Jadi menurut saya yang penting murid senang dan pembelajaran itu bisa lebih aktif gitu Pak Yudo. Oke, bagus Bu Ulum itu. Kemudian rencana apa yang Bu Ulum siapkan untuk membantu murid kelas 10 KI 6 agar lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi dalam belajar bahasa Inggris? Ke depan saya akan menerapkan kebiasaan berbahasa Inggris secara sederhana, Pak. Contohnya memimpin doa secara bergantian, sesuai dengan nomor presensi, mengucapkan salam dan sapa, mengucapkan terima kasih, meminta izin ke toilet, atau ketika masuk ke kelas terlambat, dan juga ketika mengajukan pertanyaan. Anak-anak tapi ya boleh dibantu oleh Google Translate, Pak. Kalau mengucapkannya sendirian kadang juga tidak percaya diri. Gitu, Pak. Dan itu semoga menjadi kebiasaan yang baik untuk murid ke depan. Ya, jadi sebenarnya Bu Ulum ini sudah mampu menyelesaikan permasalahan Bu Ulum sendiri. Luar biasa Bu Ulum. Lalu apa yang akan Bu Ulum lakukan untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan mungkin mulai besok? Mulai besok saya akan menyiapkan bahan ajar, Pak, seperti video animasi, dan mencari metode ice breaking di konten-konten TikTok, dan akan saya ATM. Saya juga akan mencari referensi lagu bahasa Inggris yang kekinian, dan juga mulai besok ada pembiasaan berbahasa Inggris secara sederhana di kelas-kelas saya, Pak Yudo. Ya, bagus Bu. Lalu untuk pelaksanaan itu siapa yang Bu Ulum libatkan dalam membantu pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan di kelas? Yang saya libatkan ya murid saya sendiri, Pak, dan juga rekan saya di MGMP. Maksud saya, rekan saya itu kan mempunyai koleksi video animasi, jadi nanti bisa saya minta mereka untuk sharing kepada saya video tersebut. Mereka tentu akan senang membantu saya, Pak Yudo. Oke, luar biasa Bu Ulum. Tetap semangat, oke. Saya yakin Bu Ulum dapat melaksanakan rencana tersebut dengan baik, dan pasti murid kelas 10 KI 6 akan senang belajar bahasa Inggris dengan Bu Ulum, karena pembelajarannya tidak monoton dan bervariasi,
juga tentunya mereka akan lebih pandai berbicara bahasa Inggris karena Bu Ulum menerapkan dalam kebiasaan sehari-hari. Baik, Pak Yudo. Terima kasih, Pak Yudo. Saya akan mencobanya. Terima kasih atas waktu, Pak Yudo. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Pak Yudo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Ulum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Yudo. Ada yang bisa saya bantu? Bu Ulum ada waktu untuk mendengarkan cerita saya tentang kondisi pembelajaran bahasa Inggris. Oh, silakan Pak Yudo. Saya sedang tidak ada pekerjaan. Monggo. Saya malah senang sekali kalau Pak Yudo mau sharing dengan saya. Oke, terima kasih sebelumnya. Begini Bu, jadi di kelas bahasa Inggris saya itu ada beberapa murid yang terlihat agak lambat dalam memahami materi, terutama ketika pembelajaran struktur atau tata bahasa dan kosakata atau vocab yang baru. Saya merasa mungkin strategi yang saya gunakan belum efektif dan saya kesulitan mencari cara pembelajaran agar bisa lebih cepat dipahami oleh murid-murid tersebut. Oke, baik Pak Yudo. Jadi Pak Yudo itu punya kesulitan dalam mengajar structure. Kemudian mungkin kesulitan juga mencari cara untuk bisa menyampaikan materi structure dengan baik. Lalu dalam coaching ini apa tujuannya Pak Yudo? Apa yang ingin Bapak capai terkait dengan apa yang sedang Bapak alami ini? Tujuan saya ingin memastikan murid-murid yang mengalami kesulitan belajar ini dapat lebih aktif dalam keterlibatan mereka di proses pembelajaran, sehingga mampu mengejar ketertinggalan, juga memahami materi yang lebih mendalam. Saya ingin mereka dapat menyerap kosakata dan tata bahasa secara efektif agar pemahaman mereka semakin kuat. Dengan pendekatan ini saya berharap mereka mencapai tingkat yang minimal mendekati teman-teman mereka sehingga tidak lagi merasa tertinggal dan kurang percaya diri dalam belajar bahasa Inggris. Begitu, Bu. Wow, bagus sekali Pak Yudo. Tapi mari kita lihat lebih dalam lagi. Menurut Pak Yudo itu apa yang menjadi penyebab utama dari kesulitan yang dialami oleh murid-murid tersebut, Pak Yudo? Adakah pola yang Bapak lihat di sana? Ya, jika saya amati lebih lanjut, Bu, beberapa murid ini tampaknya mengalami kesulitan karena belum memiliki basic atau dasar kosakata yang memadai. Hal ini membuat mereka kesulitan untuk memahami dan mengaplikasikan materi yang diajarkan. Selain itu, saya melihat banyak dari mereka yang kurang pede, kurang percaya diri dalam berbicara bahasa Inggris. Mungkin karena takut membuat kesalahan, belum cukup menguasai materi, dan saya mulai menyadari bahwa metode yang saya gunakan, terutama pemberian latihan-latihan, mungkin terlalu umum dan kurang terarah pada kebutuhan spesifik yang diperlukan oleh murid-murid ini. Kemungkinan besar pendekatan yang lebih individual, lebih personal, dan distinktif ya, berbeda akan lebih membantu mereka berkembang dengan lebih efektif. Oke, baik Pak Yudo. Atas refleksi Pak Yudo yang cukup mendalam. Namun menurut saya berdasarkan identifikasi yang Bapak sampaikan tadi, lalu strategi apa yang mungkin bisa Bapak coba untuk membantu murid-murid tersebut? Mungkin ada metode atau pendekatan yang berbeda yang bisa dicoba Pak Yudo. Oh ya, ini begini Bu, saya mulai mempertimbangkan untuk memecah kelas atau membuat menjadi kelompok-kelompok kecil
dengan harapan murid-murid ini dapat belajar lebih fokus dalam kelompok sesuai dengan kecepatan dan tingkat pemahaman masing-masing. Dengan cara ini saya percaya bahwa setiap murid akan merasa lebih nyaman dan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi aktif tanpa mereka terbebani oleh kecepatan teman-teman mereka yang mungkin lebih cepat. Pembentukan kelompok ini juga nanti memberikan kesempatan bagi murid-murid yang lebih lambat untuk mendapatkan perhatian atau bimbingan yang lebih personal, sehingga mereka dapat memahami materi secara lebih mendalam. Selain itu, saya berencana untuk mengimplementasikan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan metode ini saya dapat menyesuaikan materi pelajaran dan tugas-tugas dengan kebutuhan dan kemampuan unik setiap murid. Hal ini sangat penting, terutama bagi murid-murid yang mengalami kesulitan, agar mereka tidak merasa tertinggal atau kewalahan dengan materi yang mungkin terlalu sulit atau kurang relevan bagi tingkat kemampuan mereka. Misal, murid yang memiliki dasar kosakata yang lemah dapat diberikan latihan tambahan yang fokus pada penguatan kosakata. Sementara murid lain yang lebih maju dapat diberikan tugas yang lebih menantang. Saya percaya pendekatan ini akan membuat proses pembelajaran ini lebih inklusif dan efektif untuk semua murid. Selain itu, saya berpikir untuk memperbanyak latihan berbicara dalam bahasa Inggris. Saya menyadari bahwa kepercayaan diri mereka, para murid-murid ini dalam berbicara adalah kunci penting dalam menguasai bahasa Inggris ini. Dengan menyediakan lebih banyak kesempatan untuk berbicara dalam suasana yang mendukung dan tidak mengintimidasi, saya berharap mereka akan merasa lebih nyaman dan percaya diri. Latihan-latihan berbicara ini bisa dilakukan dalam bentuk diskusi kelompok kecil, mungkin presentasi sederhana atau dialog berpasangan. Dengan begitu, mereka tidak hanya akan memperkaya kosakata dan kemampuan tata bahasa, tapi juga meningkatkan kemampuan komunikasi lisan yang merupakan salah satu aspek penting dalam penguasaan bahasa Inggris. Seperti itu, Bu. Wow, bagus sekali idenya Pak Yudo. Sebenarnya Pak Yudo ini sudah menemukan solusi atas permasalahan Pak Yudo sendiri. Itu keren sekali Pak Yudo. Dan menurut saya itu ide itu cukup bagus. Nah, sekarang Pak Yudo kan punya plan seperti itu, rencana seperti itu. Nah, langkah pertamanya apa yang Bapak ambil untuk mewujudkan rencana tersebut? Dan bagaimana Bapak akan mengevaluasi efektivitas dari strategi yang baru itu, Pak Yudo? Ya, yang pertama, Bu, saya akan melakukan identifikasi dari murid-murid yang lambat dan membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi untuk mereka. Ada beberapa murid yang menurut saya memang terlihat sangat mencolok jika dia terlihat lebih lambat. Jadi saya sudah mengidentifikasi mereka dan saya sudah tempat untuk berbincang atau mewawancari mereka kenapa mereka ini mengalami kesulitan. Saya juga akan ini membagi kelompok kecil dalam pertemuan berikutnya, sehingga dari kelompok-kelompok kecil ini, tadi yang saya sebutkan, mereka merasa nyaman untuk belajar bahasa Inggris, karena merasa kecepatan mereka sama, jadi tidak akan minder dengan temannya. Dan untuk evaluasi, saya akan memantau peningkatan partisipasi dari anak-anak ini, apakah mereka memiliki partisipasi yang meningkat dari setelah pembelajaran berbeda dengan diferensiasi dan kelompok-kelompok kecil yang kami buat, kemudian dan hasil tugas mereka secara berkala, sehingga ini akan menjadi perhatian dari saya. Begitu, Bu.
Wah, luar biasa Pak Yudo ini, luar biasa. Jadi tadi saya meng-highlight kata nyaman ya, jadi murid tuh akan, termotivasi untuk belajar ketika dia berada di kenyamanan, suatu kenyamanan, itu bagus sekali Pak Yudo. Lalu, jadi langkah Pak Yudo itu sudah konkret dan terukur ya. Jadi menurut saya sudah bagus sekali untuk diterapkan Pak Yudo. Terus bagaimana perasaan Bapak ini setelah membuat rencana ini? Eee, Mungkin ada hal yang lain yang ingin Bapak sampaikan? Setelah perbincangan ini saya merasa lebih optimis, Bu. Jadi sebelumnya mungkin ada keraguan, ada kalau saya menyebutnya kekurang yakinan ya ketika saya ingin melangkah sebelum berbincang dengan Bu Ulum. Jadi ketika mendapatkan penguatan, mendapatkan pertanyaan dan kita memikirkan solusinya, saya menjadi memiliki arah yang lebih jelas dan saya percaya bahwa pendekatan ini yang akan saya lakukan bisa membantu murid-murid saya sehingga pembelajaran bahasa Inggris di kelas saya menjadi lebih baik. Terutama fokus saya adalah pada anak-anak yang terlambat atau kurang cepat atau yang anak-anak yang kesulitan dalam beberapa materi seperti structure, kemudian kosakata, dan tadi saya tambahkan juga tentang berbicara, ya, tentang speaking. Jadi saya harapkan nanti setelah percakapan ini, saya akan lebih optimis untuk melangkah memulai apa yang akan saya lakukan guna mengatasi atau menyelesaikan masalah dari keterlambatan anak-anak ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu atas bimbingannya. Nah, semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Begitu, Bu. Baik Pak Yudo, saya senang sekali Pak Yudo mau sharing dengan saya. Tadi saya melihat bahwa Pak Yudo itu sudah menunjukkan komitmen dan kesediaan untuk terus berkembang. Jadi luar biasa Pak Yudo, dan saya yakin dengan upaya yang konsisten yang Pak Yudo lakukan, hasilnya nanti akan semakin baik dan terlihat. Pak Yudo, jika ada yang perlu didiskusikan lagi dengan saya selalu siap untuk membantu. Dan saya doakan semoga Pak Yudo sukses dengan implementasi dari rencananya. Selamat Pak Yudo, good luck. Ya, terima kasih Bu. Saya pamit dulu. Saya langsung ke ruang guru untuk menyiapkan hal-hal yang perlu saya lakukan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh.